Selamat pagi teman-teman, bersyukur kita dikumpulkan untuk beribadah pada pagi hari ini yang merupakan ibadah terakhir kita di tahun ajaran ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kita atas pelindungan Tuhan selama tahun ajaran ini. Mari kita naikkan pujian, Ku hidup bagimu.
surga, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk kembali beribadah, kembali memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tolong berkati ibadah ini ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih semangat teman-teman? Mari dengan segenap hati, dengan penuh sukacita, kita nyatakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Beri kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita, agar apa yang akan disampaikan dapat tertanam dalam hati kita.
bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada setiap kami di tengah-tengah berada ya Tuhan, sehingga kami boleh kesempatan untuk kembali mendengar sebagian daripada sabda-Mu ya Tuhan, sebagian daripada firman-Mu, sehingga Engkau sendiri yang memberkati pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu itu ya Tuhan, sehingga Engkau juga memberkati kami yang mendengarkan, sehingga kami boleh mengamalkan firman kami dengar itu dalam hati kami, dan juga supaya kami dapat mengamalkan firman yang kami dapatkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya dalam saja kami berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita sama-sama boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau bersama-sama belajar bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Judul yang diberikan kepada saya adalah Blessing to Others. Dan mari sebelum kita memasuki bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang, kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius 5. Kita buka bersama-sama saudara Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat ke-16. Jika sudah mendapatkannya saudara, saya akan membacakannya buat kita semua. LAI memberikan judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, saya mengingat sebuah kisah. Mungkin bagi sebagian orang kisah ini menggelitik. Kisah ini tentang seorang anak, sebut aja anak itu bernama Budi, saudara. Seorang anak ini kemudian berkumpul bersama dengan teman-temannya di sekolah. Pada saat itu teman-temannya bertanya satu dengan yang lain, kira-kira nanti kalau sudah besar mau jadi apa, saudara? Teman-teman yang lain menjawab dengan jawaban yang mainstream, saudara. Apa itu? Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi dokter, dan berbagai macam profesi lain yang baik. Di satu kesempatan ketika Budi ingin menjawab pertanyaan tersebut, kemudian dia menjawabnya dengan kata-kata, aku ingin menjadi seorang dermawan. Nah, ini jawaban ini membuat temannya bertanya-tanya, saudara, kenapa dia ingin menjadi seorang dermawan? Lebih lanjut temannya kemudian bertanya kepada Budi, kenapa sih kamu mau menjadi seorang dermawan? Kemudian Budi menjawab, aku dengar mereka itu memiliki uang banyak. Ya saudara-saudara, ketika saudara memikirkan cerita ini, saudara, mungkin sebagian daripada kita tertawa. Ingin menjadi seorang dermawan, kenapa? Karena ingin punya uang banyak. Padahal saudara-saudara, kita tahu bahwa di KBBI jelas mengatakan bahwa seorang dermawan adalah seorang yang memiliki kasih. Seorang dermawan juga adalah orang-orang yang memberikan atau lebih banyak memikirkan tentang keperluan atau kebutuhan orang lain, saudara. Jadi ketika si Budi berkata dia ingin menjadi seorang dermawan, tapi memikirkan dirinya sendiri, dia tidak menjadi berkat sebetulnya, tetapi lebih memikirkan keuntungan apa yang bisa didapat bagi dirinya sendiri. Dan dalam firman Tuhan, saudara, yang kita baca barusan, jelas dikatakan bahwa Kristus rindu untuk kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Masih di dalam satu rangkaian khotbah, saudara, di dalam khotbah di atas bukit, saudara, dia mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya bahwa
Mereka semua, termasuk kita yang ada pada saat ini, adalah garam dunia dan terang dunia. Seperti apa saudara garam dan terang itu? Garam pada masa itu adalah satu komponen yang penting bagi masyarakat Yahudi pada saat itu. Seperti kenapa? Karena pada saat itu belum ada bumbu masak yang lain. Mungkin zaman sekarang teman-teman mengenal dengan namanya micin, saudara. Tapi pada saat itu belum ada micin. Jadi makanan harus dibuat lezat dengan diberi garam. Garam juga bukan sampai di situ fungsinya, saudara. Fungsinya juga untuk kesehatan. Firman Tuhan juga dikatakan digosokkan di bayi untuk membersihkan mereka. Untuk digunakan juga untuk menyeburkan tanah. Bahkan di dalam firman Tuhan juga dikatakan untuk mensterilkan air. Garam ini digunakan saudara untuk melezatkan, untuk mengawetkan makanan. Intinya, garam ini memiliki dampak besar pada masyarakat Yahudi pada saat itu. Jadi ketika Tuhan Yesus saudara memberikan kepada murid-muridnya bahwa mereka adalah garam, mereka jelas sekali tahu berapa besar fungsi mereka bagi dunia ini. Memberi dampak berguna. Kalau mereka nggak berguna, fungsinya mereka hanya dibuang saudara dan diinjak-injak. Nah mungkin sekarang saudara kalau ketika garam itu sudah tidak asin lagi, mungkin kena angin, kadaluarsa dan lain sebagainya, ada cara untuk membuat lebih asin. Tetapi pada masa itu saudara tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Di sini Tuhan Yesus mau mengajak setiap murid-muridnya, mereka mempunyai dampak yang begitu besar, berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Terkhusus Yesus katakan ketika dikatakan garam dunia, artinya dia berguna, menjadi berkat, memberikan dampak bagi dunia ini. Kemudian permintaan selanjutnya adalah, atau perkataan selanjutnya adalah, kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus rindu setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan murid-murid Tuhan, untuk mereka menjadi terang bagi dunia. Terang itu seperti apa sih teman-teman? Terang itu adalah sesuatu yang menerangi kegelapan. Terang itu adalah petunjuk. Maka itu saudara kalau kita mungkin nonton bioskop gitu di tempat yang gelap, ketika teman-teman mau keluar, di situ ada tulisan exit, dan exit itu menyala saudara. Kenapa? Karena bisa memberikan petunjuk ke arah mana saudara. Dan terang itu sangat dibutuhkan di dalam kegelapan. Terang itu mempengaruhi kegelapan, bukan sebaliknya. Kegelapan yang mempengaruhi terang itu. Terang ini tidak mungkin disembunyikan saudara, karena dia bercahaya. Jadi kalau dia disembunyikan, pastinya tidak ada fungsinya. Maka itu Tuhan mengatakan, lagi pula tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Saudara, saya mengingat sebuah kisah ketika saya masih kecil di rumah, itu mama saya rindu kalau misalnya mati lampu saudara ya, suka minta saya untuk boleh menyalakan lilin. Kemudian setelah lilin dinyalakan harus ditaruh di tempat yang nggak tertutup apapun, entah di atas meja, di atas lemari dan lain sebagainya. Fungsinya untuk apa? Untuk menerangi ruangan di sekitarnya. Nggak pernah saudara mama saya kemudian berkata, itu nyalain lilin terus kemudian simpan di dalam lemari. Nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak ada fungsinya. Atau misalnya ketika terang itu lilin itu dinyalakan pada saat mati lampu, terus kemudian berkata seperti ini, udah lilin itu taruh di pojok ruangan, terus kemudian kamu duduk di sana tutupin tuh lilin. Nggak mungkin, karena nggak ada gunanya. Tetapi justru lilin itu dinyalakan supaya walaupun satu lilin dinyalakan, satu ruangan itu memiliki terang, bisa melihat, bisa melakukan hal yang lain, bisa mencari barang dan lain sebagainya. Dan kita saudara hidup di tengah-tengah dunia yang gelap. Kenapa saudara? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, itu adalah baik adanya. Manusia diciptakan dengan sangat baik, firman Tuhan katakan. Tetapi ketika dosa masuk ke dalam dunia itu menjadi gelap. Buktinya apa? Ada orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin tidak peduli dengan Tuhan. Makanya anak-anak muda zaman sekarang saudara dengan lantang, dengan berani dia mengatakan bahwa aku adalah ateis, aku tidak percaya Tuhan dan lain sebagainya. Disitulah saudara anak-anak Tuhan seharusnya berfungsi menjadi terang dan garam bagi dunia, mengasinkan, mendatangkan kelezatan. Kalau enggak kita dibuang. Kita juga dirindukan menjadi terang supaya di tempat yang gelap
kita bisa menjadi saluran berkat, saudara-saudara. Saya mengingat saudara-saudara sekali lagi, ketika di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita rindu untuk menjadi terang dan garam. Bagi siapa? Bukan bagi diri kita sendiri, saudara. Firman Tuhan dari ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, saudara. Nah, ini adalah motivasi utama ya. Kenapa? Karena mungkin sebagian daripada orang berpikir bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik, itu hanya dilakukan supaya mendatangkan kebaikan bagi kita juga. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan ketika kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, kita itu sebenarnya sedang memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Saya ingat sebuah kisah, saudara, tentang seorang kakek yang bernama Dobry Dobrev. Dia adalah seorang pengemis, saudara, di Bulgaria. Meninggal pada usia 103 tahun. Dan pada Perang Dunia Kedua, dia hampir kehilangan seluruh pendengarannya. Setiap hari ia meminta sedekah, saudara, kepada orang-orang yang lewat di depan katedral. Namun, uang yang sudah didapatkan oleh kakek Dobrev ini, saudara, bukan disimpan untuk dirinya sendiri, tetapi dia persembahkan untuk sumbangan kepada gereja. Hingga akhir hidupnya, saudara, dikatakan sebesar 5.000 euro diberikan ke gereja Saint Cyril dan Metodis di asal kotanya. Kemudian 12.500 euro ke sebuah gereja dan biara di kota Sofia. Dan 20 euro, saudara, diberikan kepada katedral Alexander Nevsky. Ini adalah sumbangan yang terbesar yang pernah diterima oleh katedral yang berusia tua ini, saudara. Dia sendiri, saudara, di dalam kehidupannya hidup sederhana dengan uang pensiun sebesar 80 euro dan di dalam sebuah rumah kecil tanpa banyak perabotan yang berarti yang ada di dalamnya. Itulah, saudara, di dalam kehidupan seorang kakek tua. Dia melakukan tindakan dermawan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk gereja, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagian dari kita, teman-teman, mungkin melakukan tindakan-tindakan baik untuk dipuji. Sebagian daripada kita melakukan tindakan-tindakan baik untuk mendapat uang saku tambahan. Atau sebagian daripada kita melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Tetapi ketika kita melakukan tindakan yang baik sebagai terang dan garam dunia, menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, kerinduan Tuhan adalah kita juga menjadi bukti untuk memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi contoh untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada cara bagaimana kita menjadi terang dan garam atau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, adalah melakukan perbuatan baik. Di dalam Amsal 3 ayat 27 sampai 35, di situ dikatakan banyak sekali perkataan untuk tidak menahan perbuatan baik, melakukan atau membagikan kebaikan dan menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Kita bisa menjadi terang dan garam dengan perbuatan yang baik yang kita lakukan. Kita bisa menolong sesama kita, menolong teman kita. Kita bisa mendoakan mereka dan lain sebagainya. Menjadi terang dan garam bisa juga dilakukan dengan melalui perkataan. Dengan perkataan yang penuh kasih, perkataan yang tidak hambar, menegur, menasehati, mendoakan, menyemangati, dan lain-lain. Menjadi terang dan garam atau menjadi berkat bagi sesama juga bisa ditunjukkan melalui pemberitaan Injil, saudara. Memberitakan firman Tuhan dan Injil dan menjadi berkat bagi dunia. Bukan saja memberikan pertolongan, berkat di tengah-tengah dunia saat ini, saudara, tetapi juga memberikan berkat di dalam kekalan bagi mereka. Coba saudara renungkan 3 hal ini. Melakukan perbuatan baik, apa saja? Menunjukkan perkataan-perkataan yang baik, menjadi berkat melalui perkataan. Apa saja yang saudara-saudara bisa kerjakan? Memberitakan Injil atau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apa saja yang teman-teman bisa lakukan dalam kehidupan teman-teman? Yang selanjutnya, saudara, pertanyaan yang akan muncul, di manakah kita harus menjadi berkat? Karena judul ini adalah menjadi berkat bagi sekitar kita, orang lain. Blessing to others. Siapa others? Yang pertama, saudara, kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita.
Kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, saudara. Keluarga kita siapa? Siapa aja, saudara, yang ada di rumah teman-teman. Ada mama papa kita, ada kakak kita, adik kita. Mungkin kita tinggal bersama juga dengan om, tante kita, opa, oma. Bahkan di rumah kita kadang-kadang ada asisten rumah tangga, saudara. Dan kita juga harus menjadi berkat bagi mereka. Gimana caranya? Seperti saya katakan tadi, saudara, kita bisa menunjukkan dengan perbuatan baik kita. Kita bisa menunjukkan dengan perkataan kita. Kita bisa pertunjukkan juga dengan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudara, kita juga bisa menolong orang tua kita. Misalnya mama kita sedang masak di dapur, kemudian kita santai punya waktu luang, tidak sedang mengerjakan tugas, tidak sedang belajar dan lain sebagainya. Kita bisa menawarkan bantuan kepada mama kita. Mah, mau nggak aku bantuin potong sayur? Mah, mau nggak aku bantuin cuci piring dan lain sebagainya. Kehadiran teman-teman diharapkan bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Atau saudara, misalnya saudara tahu bahwa di saat ini klub-klub sepak bola di Eropa, saudara, sedang memotong gaji para pemainnya untuk meringankan biaya keuangan klub, saudara. Mungkin saudara bisa juga menolong orang tua kita menjadi berkat di rumah dengan mengatakan, oke, mama papa, ini kondisi COVID lagi susah. Saya tahu keuangan keluarga kita juga lagi susah. Boleh nggak potong aja uang sakuku yang sedemikian rupa supaya bisa membantu keuangan keluarga. Atau kita juga bisa menjadi berkat dengan lebih mudah lagi, saudara. Menjadi anak yang hormat dengan orang tua, taat orang tua, tidak melecehkan mereka, tidak menghina mereka, tidak membuat mereka bersedih, saudara. Itu juga bisa dilakukan untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Kita juga bisa membantu pekerjaan yang dilakukan oleh asisten rumah tangga. Tidak menghina mereka, tidak justru membuat mereka semakin sulit di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Banyak teman-teman yang bisa teman-teman lakukan untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Saya mengingat juga, saudara, sebuah cerita ketika kita ingin menjadi berkat buat keluarga. Kita tahu bahwa mereka adalah orang yang dekat dengan kita. Mereka adalah orang yang bukan orang lain. Jadi kita harusnya ketika kita menolong mereka, kita membantu mereka, kita tidak hitung-hitungan. Saya mengingat satu kisah, satu cerita tentang seorang ibu, saudara, yang pada saat itu sedang kekurangan uang untuk digunakan membayar uang sekolah dari anaknya. Kemudian dia datang kepada kakaknya dan dia berkata seperti ini, boleh nggak aku minjam uang? Untuk apa? Untuk biaya keuangan sekolah anakku. Kemudian saudaranya itu berkata seperti ini, maaf, kalau untuk meminjamkan aku nggak bisa. Tapi kamu sudah datang di sini, lebih baik kamu masuk dulu ke dalam rumah, kita makan, kita ngobrol. Karena kita sudah lama nggak bertemu, saudara. Tetapi hati ibu ini tidak tenang. Kenapa? Karena dia masih memikirkan uang yang dibutuhkan untuk membantu uang sekolah anaknya, saudara. Kemudian sang saudaranya ini menyiapkan makanan, memberikan makanan di atas meja, kemudian ayo dimakan. Dia berkata kepada ibu yang sedang mencari uang ini. Terus kemudian dia berkata seperti apa? Aku nggak bisa makan. Lebih baik sebentar lagi aku pulang aja ya. Kenapa? Ditanya sama saudaranya. Dia katakan seperti ini. Aku masih harus mencari uang buat keperluan sekolah anakku. Aku tahu kamu sedang tidak bisa memberikannya bagiku, tapi aku juga harus mengusahakan di tempat yang lain. Terus kemudian saudaranya ini berkata, saudara, aku memang mengatakan, saudara, kepada kamu bahwa aku tidak bisa meminjamkan uang karena kamu adalah adikku. Aku nggak bisa meminjamkannya. Tetapi karena kamu adalah keluargaku, aku mau memberikannya, bukan meminjamkannya. Aku tahu kamu sedang kesulitan sehingga aku mau memberikannya. Ini, saudara, yang harusnya dilakukan sebagai keluarga. Tidak hitung-hitungan. Kita menjadi berkat buat mereka dengan banyak hal pertolongan. Dengan tindakan baik, dengan perkataan kita bisa mendoakan orang tua kita. Kita bisa mensupport mereka di dalam pekerjaan. Kita bisa menasihati ketika ada adik, kakak kita yang berbuat salah. Kita juga bisa memberitakan Injil, menceritakan tentang kebenaran
kepada anggota keluarga, secara khusus mungkin yang belum mengenal Kristus, sehingga mereka merasakan berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kita bisa juga menjadi berkat di tengah-tengah sekolah dan pergaulan kita. Bagaimana caranya? Dengan perbuatan baik, misalnya saudara, kita membantu ketika ada guru atau staf di sekolah yang sedang mengangkat buku-buku yang begitu banyak. Sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan dan murid-murid Kristus, seharusnya kita menawarkan bantuan kepada mereka. Pak, Bu, Mister, Miss, boleh nggak ya saya bantu bawakan? Atau kalau kita tahu teman-teman kita di sekolah ada yang kesusahan, kita tawarkan bantuan kepada mereka. Mungkin uang saku kita berlebih, teman-teman. Tetapi ada teman-teman daripada kita yang mungkin membeli kuota internet untuk sekolah online aja nggak bisa. Sebagai teman, apa yang bisa kita lakukan? Kita tawarkan kepada mereka, kamu kurang pulsa ya, aku boleh nggak sumbang pulsa buat kamu? Memang cuma 25.000, tapi lumayan. Mungkin bisa untuk sekolah 2 hari. Banyak hal teman-teman yang kita bisa lakukan menjadi berkat di sekolahan. Yang pastinya saudara, bukan membantu dengan cara yang tidak baik, misalnya memberikan contekan kepada teman, mencuri, mendukung teman, misalnya ada teman yang mencuri, kita menyembunyikan dia, dan lain sebagainya. Bukan dengan seperti itu, tetapi kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Mungkin di sekolah ada teman-teman yang belum mengenal Tuhan, kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, bahwa Kristus telah mati dan bisa menyelamatkan kita, memberikan kita kehidupan kekal. Nah, saya kini percaya dengan kehidupan kita di sekolah, kita pasti bisa menjadi saluran berkat. Yang terakhir saudara, kita juga bisa menjadi berkat di dalam gereja, bagi negara, dan juga di dalam ruang digital saudara. Di gereja saudara, kita bisa menawarkan diri kita menjadi berkat dengan ikut melayani. Saya yakin dan percaya saudara, kita diberkati. Abraham di dalam firman Tuhan, mereka diberkati, keluarganya diberkati supaya boleh menjadi berkat buat orang lain. Dan sebagian daripada kita mungkin diberikan berkat oleh Tuhan dengan talenta-talenta yang kita miliki. Suara yang bagus, bisa bermain musik, dan segala talenta lain yang Tuhan berikan. Dan terhadap gereja, kita bisa memberikan yang terbaik melalui pelayanan kita dari talenta yang Tuhan berikan. Kita juga bisa aktif berpartisipasi menjadi pengurus dan lain sebagainya di dalam gereja atau organisasi di luar sana. Kita juga bisa berguna bagi bangsa dan negara, saudara. Banyak orang anak Indonesia yang berprestasi kemudian membuat negaranya bangga, mengharumkan nama bangsa, entah melalui olahraga atau prestasi-prestasi di bidang yang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi negara dengan menjadi masyarakat yang tertib, taat dengan peraturan, mengikuti apa yang sudah pemerintah tetapkan. Secara khusus, teman-teman, di masa COVID ini kita bisa menjadi berkat dengan menjaga protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menolong pemerintah secara khusus untuk menahan laju penyebaran COVID di Indonesia. Juga, saudara-saudara, ini banyak anak muda ya, pastinya di sekolahan, dan banyak daripada kita yang pengen jadi YouTuber atau content creator, influencer, dan lain sebagainya. Dan kita bisa juga menjadi berkat melalui ruang digital yang Tuhan ciptakan, dan kita bisa gunakan itu menjadi saluran berkat. Dengan apa? Misalnya, menuliskan quotes-quotes, menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang berharga, memberikan konten-konten yang positif, dan kemudian mungkin sebagai daripada kita menggerakkan orang-orang untuk memberikan donasi secara online kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya berapa kali saudara melihat ada anak-anak muda atau gerakan anak muda yang kemudian melihat ada orang yang susah di sekitarnya, kemudian dia mengajak kita untuk memberikan donasi secara online, dan akhirnya apa? Diberikan kepada orang yang membutuhkan itu dan menjadi saluran berkat. Banyak saudara, banyak cara yang bisa kita lakukan, dan saya tahu teman-teman semua adalah teman-teman yang muda, yang kreatif, yang diberikan kreativitas oleh Tuhan, dan saya yakin dan percaya kreativitas itu dipakai juga untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Saya mau menutup saudara bagian firman Tuhan ini tentang sebuah kisah. Dan kisah ini mungkin saja bagi teman-teman sudah pernah mendengarkannya, atau teman-teman adalah salah satu orang-orang yang mengidolakan tokoh ini. Pada satu hari saudara, ada seorang pemuda yang sedang berjalan di tengah hutan. Tiba-tiba ia mendengar satu jeritan minta tolong saudara. Ternyata dia lihat
seorang pemuda yang sebaya dengan dia sedang bergumul dengan lumpur yang mengambang, saudara. Semakin bergerak, semakin ia terposok ke dalam. Atau mungkin kita kenal juga dengan lumpur hisap. Kemudian saudara yang muda ini kemudian menarik orang ini keluar daripada lumpur tersebut. Pemuda yang pertama ini kemudian memapah pemuda yang terperosok ini untuk pulang ke rumahnya. Ternyata, saudara, pemuda yang tadi terperosok ke dalam lumpur adalah seorang pemuda yang kaya sekali. Rumahnya sangat bagus, besar, megah, mewah. Dan kemudian keluarga dari seorang pemuda ini berterima kasih atas pertolongan yang diberikan kepada anaknya dan hendak memberikan uang. Tetapi pemuda yang pertama tidak mau menerima uang yang diberikan oleh keluarga dari pemuda yang kedua ini. Dia berkata bahwa sudah selayaknya, saudara, sebagai manusia ia menolong orang lain yang kesusahan. Nah, sejak kejadian itu, saudara, kedua pemuda ini menjadi sahabat. Pemuda yang pertama, saudara, adalah seorang yang miskin. Sedangkan pemuda yang kedua adalah bangsawan yang kaya raya. Si pemuda miskin ini memiliki cita-cita untuk menjadi dokter, saudara. Namun dia tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Tetapi ada seorang yang bermurah hati, yaitu ayah dari pemuda yang kedua itu, kemudian memberikan dia beasiswa untuk dia sekolah sampai meraih gelar dokternya. Dan tahukah, saudara, pemuda miskin ini adalah dokter yang bernama Alexander Fleming, yang kemudian menemukan obat penisilin. Dan si pemuda bangsawan, saudara, kemudian masuk ke dinas militer. Dalam satu tugas di medan perang, dia terluka parah, saudara, sehingga menyebabkan demam yang sangat tinggi karena infeksi. Dan pada saat itu, saudara, belum ada obat infeksi yang serupa. Tetapi para dokter pada saat itu mendengar tentang penisilin, penemuan Dr. Fleming, dan mereka menyuntikkan penisilin ini yang merupakan obat penemuan baru. Dan apa yang terjadi, saudara? Berangsur-angsur demam akibat infeksi itu reda. Dan pemuda itu akhirnya sembuh. Dan tahukah, saudara, siapa nama pemuda itu? Namanya adalah Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang terkenal itu, saudara. Ini adalah kisah yang kemudian dicatat di dalam sejarah bahwa ada seorang yang tadinya tidak saling mengenal, kemudian salah satunya dengan tulus memberikan bantuan, tetapi bantuan yang diberikan, saudara, bukan saja menjadi berkat buat yang dibantu, tetapi siap menjadi berkat juga buat dirinya sendiri. Bayangkan, saudara, kalau pada saat itu pemuda yang pertama tidak mau menolong Churchill yang kemudian terhisap oleh lumpur. Mungkin tidak ada orang yang membantu kuliah dan kemudian menemukan obat bernama penisilin tersebut. Dan kalau keluarga dari Churchill pada waktu itu menganggap rendah Dr. Fleming, tetap tidak akan kemungkinan ditemukan obat penisilin itu dan tidak bisa mengobati anaknya, yaitu Winston Churchill. Dan kemudian dampaknya tidak bisa menjadi dampak yang besar menjadi Perdana Menteri di negara Inggris tersebut. Inilah, teman-teman, fungsi daripada kita saling menjadi berkat satu yang lain. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling membantu, saling menolong, saling memberikan manfaat satu dengan lain. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, saudara, kita diberikan satu kelebihan, yaitu selain kita bisa menolong orang lain yang memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga menjadi berkat atau menjadi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Saya masih ingat, saudara, di satu kesempatan di gereja lokal saya, ketika musim mulai ulang tahun Jakarta, ya saudara, kemudian ada satu event yang begitu besar dan mencari pegawai-pegawai. Kemudian teman saya berkata, yuk kita gabung yuk, ikut ambil bagian dalam pekerjaan itu. Gajinya cukup besar. Syaratnya apa? Terus kemudian teman saya berkata, syaratnya orang Kristen. Kenapa ya? Kok syaratnya orang Kristen? Terus kemudian kata bosnya, dia berkata seperti, orang Kristen adalah orang yang jujur. Orang Kristen mungkin tidak ngambil uang, dan lain sebagainya. Ini adalah kesaksian, saudara. Teman-teman bisa menjadi kesaksian dengan cara
melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat orang sekitarnya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan teman-teman dilihat orang-orang di sekitar sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Jangan sampai melalui perbuatan kita, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan malah menjadi menghina Tuhan kita. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan yang baik, ketika kita menolong orang lain, kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan mereka mengenal kita adalah orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga bisa memuliakan nama Tuhan. Dan saya rindu dan yakin saudara, kita diberikan kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus untuk kita menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Melalui perbuatan baik yang kita kerjakan, melalui perkataan kita, dan melalui berita Injil, berita kebenaran firman Tuhan yang kita bagikan bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah teman-teman, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Supaya mereka yang terberkati juga dapat memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kiranya kuasa Roh Kudus akan memampukan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa status kami adalah anak-anak terang yang menjadi terang dan garam bagi sekitarnya. Tolong kami Tuhan, mampukan kami sehingga di dalam kehidupan kami, di dalam relasi kami bersama orang-orang di sekitar kami, entah di dalam keluarga, di sekolah, di lingkungan pergaulan, bagi negara, bahkan di dalam ruang lingkup digital, kami terus boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan. Dan kiranya orang-orang yang melihat kehidupan kami terus boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh ditaburkan. Kiranya firman Tuhan ini terus boleh tertanam dalam hati kami, berbuah dan buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat kesempatan ini. Kami terus rindu memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
bersama-sama saudara kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya akan memimpin doa berkat bagi saudara-saudara sekalian. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anak-anak Tuhan yang setia menyaksikan ibadah ini dari awal hingga akhir. Kau yang berikan mereka hikmat, pertolongan, sehingga dalam kehidupan mereka terus menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Memanfaatkan berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka menjadi saluran berkat bagi orang-orang. Dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah studi mereka diberkati dengan hikmat dan kepintaran sehingga mereka boleh menyelesaikan studinya dengan baik, dengan nilai yang baik, dengan semangat yang datang daripada Tuhan juga. Mari saudara, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, memampukan kita menjadi saluran berkat dari sekarang hingga Tuhan Yesus datangnya 2 kali menjemput kita semua. Amin.